persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Senang sekali menyapa saudara, berjumpa kembali dengan saudara. Tidak terasa saudaraku yang sekristus, waktu terus berjalan dan kita sudah banyak menikmati saudaraku segala kebaikan Tuhan. Inilah saatnya kita mau bersyukur kepada Tuhan apapun yang sedang kita alami hari ini. Tapi kita mau ingat Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi kita. Mari saudara siapkan hati dan pikiran kita akan masuk dalam doa pembukaan. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di Menara Doa ya Bapa. Satu yang kami inginkan dan kami minta ya Bapa. Biarlah ya Tuhan doa-doa yang kami naikkan, ya Tuhan pujian penyembahan yang kami persembahkan berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau berkenan ya Tuhan dan korban kami ini. Kami bisa merasakan hadirat Allah dan hidup kami akan diubahkan. Bapa dalam nama Yesus, biarlah Engkau terangi setiap pikiran kami, hati kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku naikkan syukur, haleluya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari dari awal dengan penyanyi katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Haleluya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu
suaranya saudaraku. Mari saudara mulai datang pada Yesus. Ucapkan syukur pada Tuhan. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala. Terima kasih Yesus. Oh ya la makasih la bala bala bala. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu ku tinggikan, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh ya la makasih ya. Mari saudara terus rasakan hadiratnya begitu kuat di sini. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Ketika ada hati yang bisa menyatakan syukur pada Dia, saudara bisa lihat masuk dalam hadiratnya. Oh la bala. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari dari awal naik ke bunyi dikatakan kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika
Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur. Mari saudara datang pada Yesus, tutup matanya. Mari saudara boleh katakan kepada Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau bersyukur untuk ya Tuhan, keselamatan dan hidup yang kekal Engkau beri buat siap kami. Kami mau naikkan syukur untuk keselamatan, untuk kesembuhan, untuk segala sesuatu yang Kau sudah kerjakan tengah-tengah kami. Mari buka suaranya saudaraku. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Mari katakan kami naikkan ucapan syukur. Kami naikkan syukur padamu. Mari buka suaranya saudara. Naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Sekali lagi. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Mari buka kedua tangan kita semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya ya Tuhan, pandemi COVID-19 segera berakhir. Oh ya la bakasya. Kami bersyukur Tuhan. Syukurkan kasih-Mu yang
Tuhan jamah tiap kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Syukur padamu. Syukur kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Ku sembah. Tuhan kami sembah Engkau. Ku sembah. Tuhan kami sembah Engkau. Ku sembah. Mari saudaraku sembah Tuhan. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Sembah Dia. Kau ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi. Kau dimuliakan atas segala alam. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari Sembah Tuhan saudara. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, kami sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Tuhan sekarang terimalah nyanyian ini Tuhan. Kami ingin beri yang terbaik buat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus.
Kami ingin berikan nyanyian yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Saudara katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, lihat hatiku. Aku rindu dekat dengan-Mu. Aku rindukan hadirat-Mu. Saat ini tidak ada yang bisa kami beri ya Tuhan. Kami ingin berikan ya Tuhan nyanyian ini yang kami bawa dari dasar lubuk hati kami yang paling dalam. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Terus saudaraku sembah Dia. Biarlah melodi terus lagu ini. Saudara berbahasa roh. Ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Terus sembah Dia. Biarlah ada nyanyian-nyanyian yang baru yang keluar dari lubuk hati kita yang terdalam, saudara. Sembah Dia, beri nyanyian. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu. Terus saudara bangun tahta. Waktu kita naikkan doa pujian penyembahan, saudara sedang membangun tahta buat Tuhan hadir di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah hidupmu. Yes, yes. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian bagi Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Shalom saudara. Dalam penyembahan, Roh Kudus beritahu saya untuk berdoa buat saudara yang saya lihat saudara sedang kena tumor. Saudara tumor, ada tumor di tubuh saudara. Saya tidak tahu tepatnya di mana. Tuhan katakan doakan dan Tuhan mau sembuhkan saudara. Kalau itu saudara orangnya hari ini, saat ini ketika saudara membuka, mengikuti daripada menara doa ini, saudara angkat, saudara tangannya arahkan ke screen, saudara tangan kanan dan tangan kirinya saudara tumpangkan tangan di tempat di mana tumor itu.
Saya doa sekarang buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, lihat ya Tuhan, anakmu ini yang kena tumor. Apapun keadaan mereka, keadaan dia ya Tuhan, Tuhan tahu sekarang. Engkau yang suruh ya Tuhan hambamu ini berdoa untuk anakmu ini. Dan aku percaya oleh bilur Yesus, tumor ini hilang, sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kesembuhannya saudara. Terima kesembuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mentaati apa yang kau perintahkan bagiku ya Tuhan. Berdoa untuk setiap anakmu yang sakit tumor ini. Dalam nama Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang sedang mengidap kanker. Apapun jenis kanker mereka ya Tuhan. Kanker payudara ya Tuhan, kanker ucus, kanker getah bening. Aku berdoa ya Tuhan, apapun jenis kanker anak-anakmu ini ya Tuhan. Aku percaya saat ini ketika kuasa-Mu sedang bekerja, kuasa-Mu sedang turun tengah-tengah kami ya Tuhan. Semua yang sakit kanker Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Anakmu yang sakit jantung ya Tuhan, sembuhkan dia ya Bapa. Ginjal ya Tuhan, paru-paru. Dan secara khusus Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu yang sedang terpapar COVID-19. Saudara, arahkan tangannya sekarang. Terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Saudara yang terpapar COVID-19, mungkin sekarang saudara sedang sesak napas. Saudara sedang mengalami rasa sakit yang begitu berat. Hari ini dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Lepas, lepas segala roh ketakutan, kecemasan, bahkan segala roh maut, aku patahkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, kebangkitan dalam nama Yesus. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala bala. Saudara yang sakit mata, yang tuli, yang buta, yang lumpuh karena stroke, aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, roh kebutaan, roh tuli, roh kelumpuhan, segala roh jahat yang membuat anak-anak Tuhan disakit, aku perintahkan pergi dalam nama Yesus. Oh la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Oh ya la makasih la bala. Aku patahkan setiap kutuk, kutuk atas setiap hidup anak-anak Tuhan yang diikat oleh kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk mati muda, kutuk sakit penyakit, kutuk perceraian, apapun jenis kutuk keturunan, aku patahkan dalam nama Yesus. Iblis, kau tidak punya hak atas setiap anak-anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, saudara lepas sekarang. Terima kelepasan, terima kelepasan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, segala jenis kutuk, apapun yang menimpa hidupmu, sekarang saya mau bernubuat bebas, merdeka sekarang. Dalam nama Yesus, sebab ada kuasa dalam darah Yesus, ada kuasa dalam darah Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa. Mari buka suaranya saudara. Kuasa darah Yesus punya kuasa untuk melindungi saudara, memagari saudara dari setiap kuasa gelap, serangan roh jahat. Kuasa yang sanggup menghancurkan setiap kutuk iblis. Allah, ada kuasa
Tuhan, kami mohon Tuhan, bungkus setiap kami semua dengan kuat kuasa darah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ada kuasa dalam darah anak domba Allah. Basuh setiap roh kami, jiwa kami Tuhan, tubuh kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Sucikan ya Tuhan, kuduskan setiap hati nurani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, kuasa kasih-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau berikan kekuatan-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini sedang mengalami ya Tuhan proses peremukan ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, beri kekuatan. Beri kami hati yang bisa percaya. Saudara tenangkan saudaraku, konsentrasi, tutup matanya. Biar melodi lagu ini Tuhan, Kau urapi melodi lagu ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Ola bakashin milaban. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari dari awal, sungguh besar, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatimu. Dengan imanmu katakan kemuliaan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, sembahyang. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Ku. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku
hadirat-Mu yang begitu kuat ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, janji-Mu indah buat kami. Makasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan. Satu yang aku rindukan ya Bapa, biarlah Engkau terus ajar kami, tuntun kami Tuhan. Bukakan terus ya Tuhan pewahyuan firman-Mu buat setiap kami. Kami rindu, kami lapar, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dan saya ingin melanjutkan khotbah saya yang kemarin, saudaraku yang Kristus, yaitu yang berjudul tentang mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami peremukan. Nah, saudaraku yang Kristus, kita tahu bahwa dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 3 di sini dijelaskan sendiri saudaraku bahwa Tuhan membawa bangsa Israel berjalan di padang gurun dengan satu tujuan, yaitu apa? Dikatakan dengan maksud merendahkan hatimu. Pakai istilah khotbah ini adalah untuk meremukkan daripada jiwamu. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti. Nah, jadi peremukan ini kemarin kita sudah bahas, tujuannya untuk supaya kita bisa mengerti bahwa apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi keadaan-keadaan yang meremukkan kita, saudara, ya kan? Situasi yang meremukkan kita, tujuannya adalah supaya kita bisa mengerti, saudara, bahwa kita tidak hanya hidup oleh apa yang kelihatan, yang bisa kita makan, tetapi kita juga membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara Kristus, kemarin kita bahas tentang 2 poin, ya kan? Hal-hal apa yang menyebabkan, ya kan, kita mengalami keremukan. Kemarin kita bahas yaitu apa? Yang pertama, kita harus mengerti bahwa Tuhan dapat memakai dan dapat menggunakan, ya kan, kesulitan dan kesakitan untuk meremukkan kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang kemarin kita bahas adalah apa saudaraku? Tuhan, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan dapat menggunakan kegagalan dan kejatuhan kita untuk meremukkan kita. Mari kita bahas tentang siapa saudara? Yakub dan Simon Petrus. Nah, hari ini saudara, penekanan kita adalah kita akan bahas saudaraku, yaitu bahwa yang ketiga, bahwa Tuhan dapat mengizinkan iblis untuk meremukkan jiwa kita. Saudara, Tuhan bisa izinkan iblis. Ini yang harus kita mengerti. Yang pertama, lewat apa? Kesulitan dan kesakitan kita. Ya, itu bicara tentang duri dalam daging untuk Rasul Paulus. Saudara kalau mau lebih jelasnya, saudara buka YouTube channel yang kemarin saudaraku, yang ke-1 kalau saudara belum mengikuti. Nah, sekarang saya akan bagi saudaraku yang ketiga. Yang ketiga adalah kita harus mengerti bahwa Tuhan dapat mengizinkan iblis untuk meremukkan jiwa kita. Salah satu contoh di Alkitab adalah kita bisa lihat seorang yang bernama siapa? Ayub. Di mana iblis mendera, menghancurkan, melululantakan, saudara, menghancurkan semua. Seperti itu kan, habis semua harta benda daripada Ayub. Harta bendanya habis, kekayaannya habis. Ya. Yang kedua adalah iblis diizinkan Tuhan apa? Membinasakan semua 10 anak Ayub. Lalu mendatangkan penyakit kulit yang sangat parah. Istri Ayub menyuruh dia untuk mengutuki Tuhan lalu mati. Jadi Tuhan mengizinkan iblis untuk meremukkan Ayub, saudaraku.
Nah, coba kita lihat nih dari ayatnya saudara. Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Saya ingin ajak saudara untuk melihat, ini ayat-ayatnya nih cukup luar biasa. Saya lihat ini untuk kita bisa belajar bahwa kadang-kadang kita bisa remuk gitu kan. Kenapa kok usaha bisa selalu gagal? Tiba-tiba kena secara ekonomi, kena tiba-tiba sakit. Apapun semua, sesuatu yang kayak meremukkan kita. Saudara, memang bisa karena kesulitan dan kesakitan, karena kena sakit. Bisa juga karena kegagalan kita, kejatuhan kita, kemarin kita bahas. Tapi bisa juga ini karena iblis. Saudara, nah kalau karena iblis, saudaraku, kita akan lihat ini ceritanya di Alkitab. Kita buka sama-sama ayat 8, kita baca yuk. 1, 2, 3. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, baca keras. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi apa? Kejahatan. Tuhan tuh memuji Ayub. Bukan karena Ayub kaya. Bukan Ayub tuh banyak anaknya, saudaraku. Banyak budaknya, saudaraku. Memuji bukan karena dia bisa jaga kesehatannya. Yang dipuji Tuhan adalah apa, saudara? Karakter Ayub. Jadi kita belajar di sini bahwa yang Tuhan puji seorang itu adalah karakternya. Ayub dikenal sebagai orang yang apa? Orang yang saleh. Nah, apa jawaban daripada iblis ketika Tuhan memuji daripada seorang yang bernama Ayub? Coba lihat di sini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah, ini pertanyaan omongan iblis ya. Saudara Kristus ya. Kok selalu iblis kan sombong. Oh, sombong, orang yang ya pribadi yang sombong ini pasti sinis dan negatif gitu saudara. Ya penuh dengan curigaan, ada tuduhan-tuduhan saudaraku yang jelek ya. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa ya Ayub takut akan Allah? Ini kan gak nyambung. Tuhan aja bilang dia orang saleh, jujur, saudara, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ya kan? Nah ini dia bilang. Terus lihat kata-kata iblis saudara, ayat 10 coba. Di sini saya belajar saudara, ya kan? Rupanya iblis tahu bahwa Ayub ini saudara punya perlindungan, ada perlindungan dan pemeliharaan. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia, rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Saudara perhatikan di sini ayatnya. Iblis mengetahui bahwa Ayub memiliki perlindungan, pemeliharaan Tuhan. Di sini dikatakan saudara bahwa engkau membuat pagar. Nah, ada pagar. Jadi rupanya yang membangun, yang Ayub membangun mezbah, lalu Tuhan memberikan pagar perlindungan. Lihat sini saudara. Ya kan, lalu dikatakan lagi, apapun yang dikerjakan Ayub diberkati oleh Tuhan. Apa yang dimilikinya bertambah banyak. Wah ini dahsyat nih. Apa? Iblis tahu ini, dia bicara sama Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kita lihat saudara pada ayat-ayat sebelumnya, Ayub itu adalah seorang yang suka membangun mezbah bagi Tuhan. Di mana di dalam mezbah itu di atasnya ada apa? Ada korban. Korban itu apa sih? Ya daging, tubuh binatang yang sudah dipotong-potong saudaraku. Di situ bukan cuma ada daging atau tubuh binatang, tapi ada juga saudara apa? Ada darah di sana. Ada darah daripada binatang yang dipersembahkan Ayub ke hadapan Tuhan. Rupanya mezbah ini, darah ini saudara punya kuasa untuk apa? Memagari hidup Ayub. Ya, pagar sekeliling dia. Dia, anak-anaknya, istrinya, seluruh orang-orang yang bersama dengan Ayub. Ketika dia bangun mezbah, di situ ada darah binatang. Rupanya darah binatang aja punya kuasa.
Sehingga iblis tidak bisa menyentuh daripada Ayub. Saudara, yang kedua di sini katakan apa yang dikerjakan oleh Ayub diberkati Tuhan. Dan apa? Tuhan buat miliknya bertambah banyak. Saya tuh bayangkan begini saudaraku. Ya. Bahwa darah binatang itu punya kuasa untuk lindungin Ayub dari iblis. Darah binatang itu berkuasa untuk lindungi satu bangsa, yaitu Israel, ketika mereka merayakan Paskah di Mesir. Mereka diluputkan dari apa? Malaikat maut. Dari kematian anak sulung, saudara Yesus. Saya percaya bahwa apalagi darah Yesus. Apalagi darah Yesus. Kalau kita mulai, saudara, minta basuh saya dengan kuasa darah Yesus. Apa yang terjadi? Darah Yesus lebih berkuasa dari darah binatang. Katakan amin saudara. Saat saudara mulai berdoa, doanya gimana? Bapa dalam nama Yesus, basuh aku dengan kuasa darah Yesus. Ampuni dosa dan salah saya. Basuh saya dengan darah Yesus. Pada saat itu saudara, itulah korban. Karena Yesus tuh korban, itu mesbah di atas salib Golgota. Itu sekali untuk selamanya. Tapi kita harus terapkan itu. Kita harus minta dibasuh setiap hari. Kalau saudara membutuhkan perlindungan, pemeliharaan, dan berkat Tuhan. Kalau apa yang diberkati Tuhan, itu pasti dilindungi oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Dan dibuat Tuhan menjadi semakin apa? Semakin banyak. Katakan amin saudaraku. Oleh karena itu, lewat doa-doa di menara doa ini, kita bersama-sama. Selalu saudara, basuh kami dengan darah-Mu Yesus. Lalu tadi kita naikkan nyanyian, saudara. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ketika saudara naikkan nyanyian ini dengan segenap hati, dengan pengertian yang kuat bahwa darah Yesus yang menyelamatkan kita dari maut, dari kematian kekal. Karena darah ini berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Darah ini juga berkuasa untuk melindungi kita. Supaya kita bisa selamat tiba sampai ke dalam kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin saudara. Jadi kita lewat doa, lewat nyanyian, lewat apa lagi saudara? Lewat perjamuan kudus. Kita makan perjamuan kudus. Tubuh dan darah Yesus. Pada saat itulah kita sedang minta supaya darah Yesus membasuh kita. Katakan amin. Saudara sedang membangun apa? Pagar sekelilingnya. Pagar sekelilingnya. Nah ini ceritanya berlanjut saudara, ayat 11. Coba kita akan lihat saudara sini ya. Ayat 11 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ulurkanlah tanganmu, kata iblis. Ya, jamalah segala yang dipunyainya. Pasti ia mengutuki engkau di hadapanmu. Jadi iblis omong sama Tuhan. Ya, kalau Tuhan mulai jamah apa yang dia punya. Ya kan, diambil semuanya apa yang dia punya. Pasti Ayub akan mengutuki. Nah saudaraku Kristus, apa yang dibuat oleh Tuhan ketika ditantang oleh iblis ini? Saudara, karena Tuhan tahu. Tuhan tahu dan kenal Ayub. Akhirnya Tuhan jawab saudara. Ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada iblis. Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu atas dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayat 13 sampai selanjutnya. Iblis mulai yang pertama. Hancurkan semua kambing domba. Semua ternak daripada Ayub. Habis semua. Selanjutnya seluruh anak-anaknya mati kebakar. Saudaraku. Lalu muncul yang namanya penyakit kulit yang sangat parah. Keluar dari tubuh Ayub. Ya saudara, dialami. Berikutnya adalah istrinya menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan dan mati.
ibu bapak saudara, pada saat yang mengalami ini, Ayub mengalami apa? Itu ngeremuk sekali saudaraku Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya begini, saudara, pertanyaannya, pernah gak saudara nyanyi? Saya pernah merenung, saya dapetin jawabannya saudaraku. Mengapa Ayub, ini bukan manusia yang ngomong ya, tapi Tuhan sendiri yang bicara loh. Mengapa Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, kok masih diremukkan? Masih Tuhan izinkan untuk diremukkan. Apa ini penyebabnya? Apa? Saya tuh dapetin jawabannya saudara. Saudara mau tahu jawabannya apa? Coba buka dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada apa? Imanmu apa? Kebajikan. Mulai dari iman, kita beriman pada Yesus. Orang yang percaya pada Yesus harus tambahkan imannya dengan apa? Kebajikan, kebaikan. Jadi orang Kristen tuh harus bukan cuma harus punya iman sama Yesus, bahwa dia mati di salib, darahnya dicurahkan buat kita, ya kan? Sehingga kita menerima keselamatan hidup kekal, masuk sorga, tapi harus tambahkan dengan kebaikan, perbuatan baik, perkataan yang baik, pikiran yang baik, saudara. Katakan amin saudara. Tapi dari kebajikan, dari kebaikan ini juga harus ditambahkan dengan apa? Pengetahuan katanya. Ini level iman harus naik. Dari iman, naik iman yang berikutnya, kebaikan. Dari kebaikan naik harus dengan pengetahuan. Saudara punya pengetahuan firman Tuhan. Saya selalu dorong tiap hari baca Alkitab. Usahakan saudara itu udah selesai baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Terus bacanya urutan. Saya selalu baca urut. Saya juga dorong untuk anak-anak di rumah, anak saya. Cuma mereka baca urut. Ya kan berapa udah selesai sampai udah 2 kali ulang. Ya kan saudaraku. Saya terus ulang. Saya udah gak tahu, saya gak hitung sih berapa kali sudah selesai. Saudaraku, ini harus ada pengetahuan firman. Kalau kita sudah banyak masukkan ayat-ayat firman Tuhan ke dalam apa? Pikiran kita, bahkan ke dalam lubuk hati kita. Dalam bahasa psikologinya, pikiran bawah sadar kita. Saudara, ini sangat berguna ketika kita udah gak bisa mikir lagi. Ketika menghadapi sesuatu, menghadapi masalah, atau kita udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Dengar baik saudara, ayat firman Tuhan yang ada dalam pikiran bawah sadar kita, itulah yang menguatkan kita. Itulah yang akan dibawa oleh Roh Kudus, diingatkan oleh Roh Kudus untuk kita bisa naikkan dalam doa. Itu yang menguatkan kita. Katakan amin saudara. Jadi dari kebaikan nambahkan kepada pengetahuan. Dari pengetahuan harus ditambahkan dengan apa? Penguasaan diri. Kalau kita udah tambah tahu semua, kuasai diri. Enggak semua hal harus diomongin. Enggak semua apa yang kita pikir, semua pendapat harus ya kan saudara, harus bisa kuasai diri. Apapun respon kita. Setelah penguasaan diri, sini katakan apa saudara? Kepada penguasaan diri apa? Ketekunan, tekun terus. Tekun. Ya lewat tekunan, biasa lewat ujian, kesengsaraan segala macam. Kepada ketekunan baru naik kepada apa saudara? Kesalehan. Perhatikan. Ya saudara, dari ketekunan kesalehan. Ketekunan kan disiplin yang melakukan hal yang sama berulang-ulang. Secara teratur saudaraku. Dengan setia terus, itu tekun. Naik jadi saleh. Dari kesalehan naik kepada apa? Kasih kepada saudara-saudara. Dari kasih kepada saudara-saudara naik kepada kasih semua orang. Dari kesalehan naik ke kasih. Saudara lihat di sini. Tuhan bilang apa saudaraku? Tuhan bilang Ayub ini adalah orang yang apa? Orang yang saleh. Saudara perhatikan level-level pertumbuhan iman di sini. Dari iman kepada kasih. Dan level Ayub saudara, Ayub itu berada di level mana saudara? Level kesalehan. Level kesalehan. Kekristenan saudaraku, gak cukup jadi orang yang saleh. Gak cukup saudaraku. Makanya Tuhan bilang, enggak, Tuhan mau sampai puncaknya. Puncak daripada iman itu adalah apa? Kasih.
Jadi untuk bisa naik level Ayub tuh dari orang yang saleh, ya, menjadi orang yang dikuasai oleh kasih, perlu lewat, Tuhan perlu izinkan iblis meremukkan kekayaannya, meremukkan jiwanya dengan kehilangan kekayaan, kehilangan anak-anak, kehilangan kesehatan, bahkan mungkin kehilangan istri. Dia tinggalkan dia, saudaraku, dia cuma sendiri. Saudara, untuk bisa naik level dari saleh menjadi kasih, wow. Tapi saudara lihat sini, ya kan? Tapi saudara lihat gini, apa dampak daripada proses peremukan Ayub ini? Saudaraku Kristus. Jadi sebenarnya kisah Ayub ini adalah sebuah gambaran bagaimana Tuhan mengizinkan seseorang yang bernama Ayub mengalami proses peremukan yang mendatangkan hasil yang penuh dengan apa? Berkat Tuhan. Katakan amin. Ini Ayub nih lengkap banget saudaraku. Kesulitan dan kesakitan dia alamin. Mungkin kegagalan, makanya dia, aku cabut perkataanku. Ya kan? Itu juga ngeremukin dia. Saudaraku, iblis juga serang dia. Ini orang yang lengkap dalam peremukan saudaraku. Ya kan? Ini lengkap sekali. Tapi kita melihat akhir cerita. Saya kan udah bilang kemarin. Peremukan. Keadaan-keadaan yang meremukan. Masalah-masalah yang kita alami yang meremukan kita. Seperti duri dalam daging, sesuatu yang tidak bisa kita singkirkan. Tidak bisa kita hindari. Tapi kita harus hadapi itu. Waktu hadapi kayaknya perih di sini. Dengar baik saudara, itu tujuan itu satu. Untuk supaya kita bisa menjadi orang yang apa? Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati itu pasti ada ciri orang yang apa? Punya kasih. Hari ini saudara, kita akan belajar dan melihat. Mungkin saudara sedang alami. Ya kan kehilangan orang yang saudara kasih. Kehilangan banyak harta yang saudara sudah simpan sekian tahun, sekian puluh tahun. Saudara kehilangan segala hal di masa pandemi ini. Saudara mengalami kesakitan. Tapi satu Tuhan bilang, supaya kamu bisa ngerti bahwa manusia hidup bukan dari roti, bukan dari apa yang dimakan saja untuk tubuh, tapi perlu juga makanan untuk jiwa kita. Karena jiwa ini adalah sesuatu yang sifatnya kekal. Ayub lewati proses ini. Dan kita lihat saudaraku, apa jenis berkat Tuhan, ya kan? Dan kehidupan yang dicurahkan atas Ayub setelah dia selesai ngalami yang namanya proses peremukan. Yang pertama, Ayub berkata dalam Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Saudara, ini yang pertama dia mendapatkan apa? Berkat rohani. Dari orang yang saleh. Orang saleh itu adalah orang yang pokoknya mentaati semua apa yang diperintahkan. Kadang-kadang gak ada kasih. Kasihnya gak ada. Nah Tuhan mau tambahkan dengan kasih. Makanya dia berkata begini saudaraku. Ya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Kata orang itu pengertiannya gini. Kamu harus ibadah sehari 3 kali. Bawa korban kalau anak-anakmu sakit. Ini gini. Itu semua hukum. Kata orang hukum yang dijalanin. Oh sekarang saya lakukan semua bukan karena hanya kewajiban menjalankan hukum. Tapi aku jalankan semua karena aku kenal engkau. Karena ada kasih. Aku mengasihi engkau. Makanya aku bisa mengasihi siapa? Saudara-saudaraku. Dan aku bisa mengasihi semua orang. Katakan amin saudara. Dia berkata apa? Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ini ada pertobatan dari Ayub. Dia cabut semuanya. Ini lengkap. Ayub mendapat apa? Berkat rohani. Jadi manusia yang baru. Saudara, manusia yang disegarkan. Manusia yang memiliki visi untuk semua untuk Tuhan. Saudara lihat keputusan Ayub
selanjutnya saudara, itu luar biasa. Ayub setelah dia mendapatkan berkat rohani. Orang kalau mendapatkan berkat rohani, ininya diubah saudara, naik level secara rohani. Otomatis dampaknya adalah apa? Dia pasti akan mendapatkan berkat apa? Jasmani. Coba perhatikan saudara. Ayub 42 ayat 13 sampai ayat 17. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Jadi anak-anak, dia dapat lagi anak 10 orang. 10 yang hilang, 10 yang Tuhan kembalikan. Anak perempuan yang pertama diberi nama siapa? Yemima. Yang kedua namanya siapa? Kesia. Yang ketiga namanya siapa? Karen Hapuk. Sesudah itu Ayub masih hidup berapa lama? 140 tahun lamanya. Ini berkat jasmani. Anak-anak itu adalah berkat jasmani saudara. Umur panjang itu berkat jasmani. Bahkan dia bisa melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keberapa? Keempat. Lalu Alkitab ayat 17 tutup dengan kata apa? Saudaraku. Maka matilah Ayub apa? Tua dan lanjut umurnya. Kalau dalam terjemahan lain bilang Ayub tuh mati setelah dia merasa puas dengan hidupnya, dengan Tuhannya. Saudara, yang memberikan hidup buat dia. Wah, ini luar biasa. Ini sama status seperti Abraham. Ayub tuh lahir satu generasi dengan Abraham sebenarnya katanya, saudara. Ya kan, Abraham itu mati, ya kan, tua, lanjut, putih. Itu digambarkan tentang orang yang ngalami banyak peremukan. Adalah orang-orang yang bukan cuma dapat berkat rohani, kenal siapa Tuhannya, tapi juga dapatkan berkat jasmani. Katakan amin saudara. Kita lihat semua hamba Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab seperti Abraham mengalami peremukan demi peremukan dalam hidup dia. Saudaraku Kristus, kita sudah bahas, ya kan saudaraku, dari yang kemarin, ya kan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, rata-rata ada orang yang mengalami peremukan yang di dalam. Waktu Tuhan izinkan remuk yang di dalam, kita tidak perlu saudara jaim, menyangkali, menutupi. Kalau memang iya, memang ini aku. Terima, mohon Tuhan berikan saya kekuatan. Kalau orang ketemu orang yang kan, wah kamu gini, tolong doakan saya supaya saya kuat lewati hal ini. Soal orang yang berkata negatif atau yang kata yang tidak baik, itu saudara bisa abaikan. Hari ini saudaraku Yesus Kristus, saya secara pribadi pernah berpikir, kenapa Tuhan izinkan saya? Dari sejak kecil hidup saya tuh susah. Susah bukan cuma sekedar susah secara ekonomi atau segala macam. Susah karena saya ditinggal oleh orang tua. Masih kecil, remuk, bingung. Jalan satu, tahap-tahap. Dalam tahapan-tahapan hidup saya. Bahkan saya melihat sampai hari ini. Yang di dalam tuh kayaknya mengalami remuk terus. Tapi selalu saya doa penyerahan. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Aku minta Tuhan, kasih karuniamu bekerja dalam diriku. Supaya aku bisa lewati itu. Tapi justru dengan keremukan ini saudara, kita tahu Alkitab ini benar. Orang itu dekat. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Katakan amin. Ayub dapatkan berkat jasmani. Saudara, hari-hari ini saya mengalami itu. Saudara terus terbuka sama Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja seluas-luasnya. Jangan marah, jangan kecewa, jangan salahkan Tuhan. Jangan salahkan siapapun. Cuman minta kasih karunia. Jangan jauh dari kasih karunia. Minta Tuhan. Masuk dalam hadirat Allah. Saya percaya hasil daripada peremukan seperti yang dialami Ayub. Ayub mendapat berkat rohani, berkat jasmani. Dan Ayub mendapat berkat apa saudara? Berkat sosial. Terjadi pemulihan hubungan yang luar biasa. Coba lihat saudaraku di sini. Kita baca ayat yang ke-11. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan.
semua kenalannya yang lama, makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Jadi semua orang datang ke Ayub. Waktu dia sedang mengalami peremukan, nggak ada yang datang, semua tinggalin satu-satu. Temennya datang hanya untuk awalnya diem, nguatin, akhirnya di tempat berdebat, mulai menghakimi Ayub, berargumentasi dengan Ayub. Lalu satu-satu, saudaraku, akhirnya tinggal sendiri. Saudara, tapi setelah Tuhan pulihkan Ayub, pulihkan keadaan Ayub, apa yang terjadi saudara? Dia pulihkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Tuhan kembalikan 2 kali lipat dari sebelumnya. Termasuk orang-orang yang meninggalkan dia. Di saat-saat dia susah, mereka semua itu kembali. Saudara, kalau saudara lagi susah, orang pada tinggalkan saudara, jangan kepahitan, jangan marah, jangan kecewa. Satu hari ketika Tuhan pulihkan saudara, mereka akan datang lagi. Terima dengan sukacita. Katakan amin saudaraku, terima dengan sukacita. Itu yang namanya berkat sosial. Saudara, berkat sosial. Saudaraku, yang seperti saya juga wajar, saya mengalami hal yang sama. Ketika saya mengalami di titik yang paling rendah dalam hidup saya. Saudaraku, orang-orang mulai satu-satu tinggalkan. Karena memang saya sudah gak ada gunanya lagi buat mereka. Gak ada manfaatnya apa-apa. Saya tahu itu. Saya sadar itu. Saya bersyukur. Setelah Tuhan pulihkan saya, Tuhan mulai memberkati saya secara pelan-pelan. Mulai satu-satu menghubungi. Mulai datang. Ya saya tetap berbuat baik dan saya bisa berbuat sesuatu untuk jadi berkat buat mereka. Katakan amin saudara. Ini yang Ayub buat. Jadi jangan kecewa. Oh, kau nih waktu aku susah. Kau kemana? Waktu aku ini. Jangan marah. Justru saudara, proses itu, proses peremukan itu mendatangkan banyak sekali kebaikan buat kita. Katakan amin. Kalau yang terakhir Ayub dapat apa? Berkat keuangan. Apa yang dialami Ayub ini, hasil peremukannya, ini juga Tuhan bisa kerjakan juga dalam hidup saudara. Katakan amin saudara. Selesai saudara lewati badai ini saudara akan lihat. Ada berkat rohani saudara akan terima. Berkat jasmani saudara terima. Berkat sosial saudara akan terima. Tuhan akan mengalami pemulihan. Dan ingat saudara, Tuhan juga akan berikan saudara berkat apa? Berkat keuangan. Alkitab katakan di dalam Ayub 42 ayat 12 sampai 15. Katakan sini saudara. 1, 2, 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya. Yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Sebelum dia diremukan. Tuhan berkati dia lebih besar lagi. Ya kan? Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba. Bayang berapa itu? 6.000 unta. 1.000 pasang lembu. Jadi 2.000 ekor. 1.000 ekor keledai betina. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberikan ayahnya, diberikan Ayub milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Ayub tuh punya hikmat. Dimana pada masa itu saudara, yang namanya anak perempuan tuh gak dapat warisan, gak dapat milik pusaka dari ayahnya saudaraku. Tapi Ayub, dia buat ketetapan saudara, semua anak-anaknya yang perempuan dapat juga warisan. Kenapa saudara? Dia ngerasa diberkati. Hari ini saudara Kristus, ya kan? Saudara mengerti ada banyak cara Tuhan yang tidak dapat kita mengerti sepenuhnya. Tetapi justru kita harus bisa melihat di akhir proses peremukan itu sebuah hasil yang penuh berkat Tuhan akan dilimpahkan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Mari saudara Kristus, saya ingin menguatkan saudara. Lewati ini. Lewati ini. Terus dekat sama Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Saya mengalami peremukan. Saya mengalami kesulitan. Dan kesakitan. Jangan terus tanya kenapa Tuhan aku harus mengalami ini. Tapi saudara harus bisa ngomong, Tuhan beri aku kekuatan. Beri aku bisa mengerti rencanamu setelah ini Tuhan. Tuhan percepat proses ini. Yang kedua, kalau saudara mengalami kejatuhan, kegagalan, cepat bertobat. Jangan jauh sama Tuhan.
kembali ke Tuhan. Seorang bilang, Pak, aku sudah jatuh dalam dosa, Pak. Apa Tuhan masih mau terima saya? Saya jawab, mau. Itu dosa yang sama, Pak, yang aku lakukan. Apa masih Tuhan mau ampuni? Sepanjang kamu masih mau datang sama Tuhan, Dia mau. Tapi satu yang harus kamu tahu, ya kan, kamu harus berusaha ambil bagian apa yang bisa kamu lakukan supaya enggak jatuh lagi. Dia mau datang, Dia bisa pakai, Dia akan bisa ubah kegagalan kita, duka cita, mendatangkan pertobatan. Ini akan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku Yesus, kadang-kadang ada kuasa gelap, kutuk keturunankah, itu yang menghantam kita. Saudara setiap hari kayaknya hidupnya penuh dengan ketakutan akan kematian. Takut untuk sakit, takut untuk jadi miskin. Hidupnya cemas, kalau dengar apa-apa cemas. Lebih menaruh perhatian pada hal-hal yang menakutkan ketimbang kepada kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Minta sama Tuhan hari ini. Berdoa sama Tuhan hari ini. Saya sarankan saudara harus tahu ada kuasa dalam darah Yesus. Saudara minta dibasuh oleh darah Yesus setiap hari. Di situ ada pagar perlindungan buat saudara. Katakan amin. Mari tutup mata kita berdoa, saudaraku. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku mohon Tuhan, bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Pulihkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Pulihkan setiap kami Tuhan. Seperti Engkau memulihkan keadaan Ayub. Tuhan, pulihkan setiap kami Tuhan. Kami percayakan waktu Tuhan. Pasti waktu yang terbaik. Walaupun kami tidak tahu ya Tuhan. Kami tidak mengerti itu kapan. Tapi kami percaya ada waktu Tuhan untuk memulihkan, memberkati dan memberikan 2 kali lipat buat setiap kami. Ya Tuhan, semua berkat yang Tuhan siapkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kau akan pulihkan setiap keadaan kami. Kau pulihkan gereja-Mu. Kami minta keselamatan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan darah dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari saudara angkat cawan di tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur, ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
Arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permainan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.